Atas nama panitia dan hadirin hadirat, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Subhan Khatib. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Sampailah pada puncak acara yang kita nantikan bersama. Fatwa amanat dan doa restu Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Masjid radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadzarah, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Kepangkuan panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Masjid radhiyallahu anhu, kami haturkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rabbi, wa ahla wal awlada wal amina bil wahidiyati bil dhillati ya rahmatan ya alamin ya ayo sistem aneka ya sayyidi bin Muhammad ya Rabbana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ya Rabbana tasir utama ya terhormat Bapak Kasih Eksekutif Islam Inayat, yang terhormat Bapak Iqbal atas keberkahan Komisi Undang-Undang, yang terhormat Mufti Islamik Inayat sama namanya, yang terhormat para tamu-tamu, yang terhormat Bapak pejabat penguasa Hongkong, ini saya akan melihat juga, yang terhormat para imam atau pimpinan Majelis Taklim di Hongkong yang hadir, yang hormati segenap para muslimah muslim yang hadir dan para jamaah Fatihah yang hormati. Tak lupa kepada PB Hongkong bersama Khawatimul Aidiyah yang saya hormati, kepada 4 atau 5 kota yang telah
SK yang saya hormati, yang saya tidak ikut nama kota lisan saya barisan Cina. Para bapak, para ibu yang hormati, dalam Islam ini ada dua kajian yang semuanya secara global atau jemaah disebut syariat yang ditasyarufkan oleh Nabi, yaitu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya yang harus dijalankan, diamalkan sebagai petunjuk untuk takwa dan ibadah kepada Allah. Para ulama membagi dua, ada ilmu syariah yang mengatur kaifiyah, tata cara, aturan, ubudiyah, baik hablunallah yang hubungan Allah, hubungan sesama manusia, hubungan teman keluarga, hubungan dengan pejabat penguasa dimanapun berada, atau hubungan secara ekosistem alam, itu dikategorikan syariah, yaitu menyangkut ubudiyah jalaniyah, jawahir, yaitu fiqhiyah, sholat, zakat, puasa, haji, bekerja, bersekolah, dan sebagainya. Dan semua ada aturannya yang bisa masuk dalam hukum fikih. Hukum baik bagi lagi apa-apa juga sholat, ada apa hubungan dengan orang tua, hubungan perdagangan, ada hubungan suami istri. Ini ada hukum dalam fikih ini diatur oleh Rasulullah. Semua ini kategori syariat. Bagaimana kita ada tamu, bagaimana kita dengan anak kita, bagaimana kita dengan suami kita, bagaimana dengan istri kita, bagaimana dengan lingkungan kita, ekosistem, kepada penguasa, pemerintah. Ini semua diatur oleh Allah yang kata kami masuk bidang syariah. Ubudiyah dohiyah. Ubudiyah dohiyah ini akan baik ya jika diberi rohul ubudiyah, ya aniyah mukhul ibadah, mahkota ibadah. Jika tidak ada niat yang baik, maka ubudiyah tadi walaupun sudah dipenuhi semua aturan dan ajaran, kalau sholat rukunnya, syaratnya yang membatalkan bab toharoh semua sudah. Tapi kalau nggak ada niatnya, seperti mayat tanpa jiwa. Ini yang masuk kategori syariat. Aniyah ini ala qalbi yang tadi disebut oleh beliau sebagai Sultan Subhan Fatih. Ada qalbi, niat itu harus di dalam hati. Niat ini akan diubahkan menjadi suatu aturan, kaifiyah, tata cara. Baik itu kepada Allah, baik itu sesama hidup, sama. Hanya ini namanya ubudiyah hati, sitok, yang satu ubudiyah dohiyah, yang orang ulama di kategori hukum syariah. Bab niat masuk hakikat, yaitu ajaran Nabi tidak hakikat. Syariat dan sunnah tuntunan jatuhkan Nabi. Dalam terminologi ulama sepakat istilah syariat yaitu dikonotasikan amaliyah dohiyah, sholatnya, zakatnya, perdagangannya, pegawai dengan pemerintah, pemerintah dengan rakyatnya, rakyat dengan negaranya. Ini syariat. Hakikat, menyangkut hakikat yang ada. Para hadirin yang hormati, secara lebih kita itu ada, kita beribadah. Yang kita ibadahi adalah Allah. Tapi secara hakikat, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan kita bergerak
kita melihat, kita diam, itu bukan kita. Allah yang mendiamkan kita, yang menggerakkan kita. Kita sering la haula wala quwwata illa billah. Kita bekerja, maafin teman-teman kita, saudara kita ada TKP, kita bekerja. Pekerjaan fi'liyah ini syariah, bagaimana kewajiban kita kita juragan bagi pemerintah itu hak kewajiban. Tapi secara hakikat kita tidak menggerakkan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita sholat, Allah yang menggerakkan. Bahkan di Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua. Kamu mesti diciptakan hakikatnya, bukan dari ibu, bukan dari bapak. Wa ma ta'malun, dan apapun yang kau lakukan. Kita makan, kita minum, kita datang ke sini. Allah yang menciptakan, wa ma ta'malun, yang menggerakkan kamu datang di sini Allah, bukan kita datang sendiri. Ini hukum. Harus kita yakini, harus kita lakukan. Kalau tidak lakukan dosa, kita ada hukum utwa. Kama khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kamu beribadah kepada Tuhan, hukum. Jika kita tidak jalani, dosa. Dan kita tidak melakukan dosa, jika tidak diampuni, masuk neraka. Itu hukum syariat. Ketentuan bahwa semua yang menciptakan Allah. Tidak boleh kita mengaku punya kemampuan. Kita lahir yang melahirkan Allah melalui proses ibu dan bapak kita. Kita makan yang beri Allah. Oleh proses kita bekerja. Bahkan kita bekerja, kita melakukan perbuatan. Hakikatnya Allah yang menggerakkan kita. Inilah hakikat. Karena masih sedikit campur syariat. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan, melainkan daya tadi diberi Allah. Di sini ada hukum bahwa kita masih ada hukum syariat. Kita ada, kita berbuat, kita melihat, kita mendengar. Tapi itu semua izin Allah. Artinya yang menggerakkan Allah, yang mendengarkan Allah, yang melihatkan Allah. Kita melihat lampu Allah yang menciptakan. Inilah delapan hal. Dan ini umumnya di pondok-pondok belum diajarkan. Dianggap ini satu ajaran lanjutan. Dan inilah yang penting. Dan jika tidak ada hakikat, maka orang akan merasa saya sudah ahli ibadah, saya ahli sedekah, saya mengajar, saya sudah ahli amal, infak, sedekah dan sebagainya. Ketika hati kita merasa sudah melakukan ibadah, ini kita dosa. Karena itu yang menggerakkan Allah secara hakikat. Secara syariat atau dunia memang kita yang melakukan. Tapi hakikat tidak boleh diakui. Itu ya. Konsekuensinya, jika kita tetap merasa beribadah syirik, menyekutukan Allah, mari apakah boleh kalau kita tinjau apakah syirik itu? Syirik yaitu orang menganggap ada syirik ubudiyah, mengabdi kepada lainnya Allah, menyembah kepada lainnya Allah itu syirik. Namanya syirik ubudiyah, syirik dalam hal ibadah. Ada syirik da'iyah, syirik pengakuan, yaitu mengaku, merasa memiliki kekuatan sama dengan Allah. Saya tidak pernah mengaku sama Allah ya memang secara langsung tidak langsung tidak mengaku. Kita merasa hidup, tidak langsung kita mengaku punya kekuatan hidup seperti Tuhan. Padahal yang punya hidup seperti Tuhan itu hanya Tuhan. Allah hayat binafsihi, itu sifat 20. Allah ya kudrah binafsihi, dia punya kehendak, dia punya kekuatan, punya ilmu binafsihi, dengan dirinya Allah sendiri. Berarti kalau kita ilmu bukan binafsihi, bukan binafsi, billah Allah yang kita yang beri. Maka ketika kita mengaku
bahwa kita yang memiliki kemampuan berarti mengaku hanya Allah. Disinilah terjadi syirik yang tidak pernah kita sadari. Syirik yang paling dulu, kalau syirik menyembah kayu batu, azimat, itu sudah banyak diingatkan. Tapi kalau kita merasa hidup, merasa bernafas, apalagi merasa sholat, melakukan ibadah, itu syirik. Dan nanti katakan, apakah dalam ibadah ada syirik, ada ujub, ada riya, radda, ibadahnya ditolak. Maka syirik adalah satu sebudiyah, menyembah bukan karena Allah, karena ini surga. Tak ingin dilihat tetangganya. Ya. Kemudian yang kedua, mengaku bisa sholat, syirik. Dan orang yang mengaku tidak syirik adalah termasuk ujub, bangga, mengaku dan bangga dengan dirinya sendiri. Maka hal inilah menjadi, maka ibadah kita sesungguhnya hanya sekedar memenuhi syarat kewajiban. Kalau dievaluasi mungkin tidak diterima oleh Allah SWT, tapi menggugurkan kewajiban. Tarafnya ya hanya menggugurkan kewajiban tapi nggak digaji, tidak ada unsur. Ya bertahun-tahun di Hongkong, sekarang pulang nggak bawa apa-apa. Ibadah bertahun-tahun nggak bawa, hanya kita tidak dosa. Perhatian yang bermari, mari ibadah kita yang sudah baik sekali, sudah sholat kita sudah persis 5 waktu, wudhu kita, toharoh kita sudah pas, tumakninah kita tingkatkan kualitas ibadah kita menjadi dua kita yang akhlak, yang lebih tinggi lagi, yang bersih daripada syirik dan ujub. Kalau ingin baik syariatnya ngaji. Ustaz di taklim kaifatus sholah, kaifatul hajj, kaifatul saum, bagaimana cara sholat, cara kosong, cara haji, cara sedekah. Ini hukuman syariat, belajar. Tapi kalau ingin bersih hatinya dari syirik dan ujub, bukan itu kajiannya, tasawuf. Rasulullah SAW membagi juga Islam menjadi iman, Islam, dan ihsan. Dibagi 3. Pertama kali orang iman kepada Allah. Imanul am, ya percaya dengan Allah. Paling rendah ini, tapi tidak melakukan ibadah. Tapi tinggi lagi iman, mau melakukan ibadah, tapi masih diaku, bahkan belum ikhlas. Ini yang 3. Kemudian yang tertinggi, iman melakukan ibadah dan ihsan. Mungkin bapak ibu sering di pengajian kata ihsan. Mau ihsan secara lughatan wa'bud ka'annaka tarahu wa illam takun fakun fa innahu yarah. Beribadahlah, iman dan ibadah, sholat. Tapi kamu dalam sholat harus merasa melihat Tuhan. Ini ihsan. Sebelum ini belum tampil sholat kita. Apalagi kita sholat di masjid, hati kita di pasar. Kita sholat di masjid, hati kita, wah ini masakan saya gosong nanti. Ini yang dilihat hanya fisiknya, hatinya tidak. Kalau bisa dibalik, di pasar hatinya di masjid, di dapur hati di masjid. Nah ini yang akan kami sampaikan. Inilah kajian yang mendalam, insya Allah nanti mendalam sekali ini. Dan nanti kalau disentuh tentang ajaran ini, jangan ditanyakan kepada maaf selain baik. Walaupun dia seorang ulama. Ulama apa dia? Ulama hakikat, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, atau ulama tasawuf. Jadi ulama sendiri itu tidak seperti sahabat itu yang ahli syariah fikih, yang ahli fikih sahabatnya yang masuk 7, ahli hakikat 2, Abu Bakar, Ali. Maka torikoh hari ini ya sangatnya bin Abu Bakar wa Ali, bukan bin Umar. Walaupun beliau juga ahli usul pada Allah. Untuk ulama, saya tidak akan menyampaikan bab fikih. Saya tidak ahli fikih. Jangan tanya saya bab fikih. Bagaimana hukumnya ini, maaf, tanya yang lain.
saya menyampaikan bab tauhid. Begitu perempuan ini yang menyampaikan yang pertama kali di Indonesia secara terbuka ajaran ini adalah Waidiyah. Maka sangat asing sekali di seluruh ulama di Indonesia mulai tahun 64. Maka sekali lagi kalau nanti ada yang sedikit kurang dipahami karena bapak ibu pernah ngaji di mana juga, jangan ditanyakan pada ulama yang selain Waidiyah. Ulama fikih jangan ditanya ulama matematika. Ulama matematika jangan ditanya bab fikih. Ulama ahli faraid, ahli yang mengatur hukum waris. Ulama yang ahli ilmu falak, yang mempelajari ilmu astronomi sehingga bisa menentukan kapan puasa, kapan hari raya. Jangan ditanya itu bab hadis. Coba lo nanti. Karena itulah maka kalau kita memang harus ngaji pada ulama. Begitu pada saya, jangan tanya yang lain kecuali dia. Saya angkat tangan, sama sebagai konsumsi saya. Kalau sekedar kaifiyah ya untuk ibadah yaumiyah, saya siap. Itu pun saya tidak menjawab karena dalam Islam banyak banyak mazhab. Maka sebaiknya saya tidak menjawab. Jadi nanti kacau baru. Satu berkata haram, satu berkata tidak haram. Kacau baru. Karena itu saya begitu wahidah nanti mungkin asing pada para ibu-ibu yang belum pernah. Nah inilah yang dikaji. Kemudian hukum ihsan. Ihsan itu sudah tidak ranah Islam, tidak ranah iman, tapi kelanjutan daripada iman kepada Islam. Kumpulnya antara iman dan Islam itu terjadi pada ihsan. Islam yaitu melakukan satu syariat ubudiyah, baik hablunallah wa hablun nas atau minal makhluki, termasuk neraka, surga itu makhluk semua, setan itu makhluk semua. Bagaimana kita nyikapi pada malaikat, bagaimana kita nyikapi setan, harus benci karena diajarkan oleh Allah setan adalah yang harus kita benci. Itu ibadah, benci setan ibadah. Tapi kalau nyantai karena benci karena setan makhluk, kita salah. Kita sendiri belum tentu baik. Maka kalau kita benci setan, jangan karena marah, karena perintah Allah. Kita lihat maksiat, anak dikanan diri maksiat, apalagi di Hongkong ini ya. Jangan benci karena perbuatan itu, tapi karena Allah. Bahkan kasihan, mari kita doakan saudara kita dapat taufik hidayah kembali. Nah ini cuma sangat kuat. Ada sejarah saya rumah Imam Syafi'i jalan, ya jalan-jalan. Kemudian di situ ada satu makna, semua menangis, minta tolong pada ramai, beribadah lama itu. Kemudian berlalu satu saat datang lagi, ditemu lagi yang mati. Alhamdulillah, saya sudah dibebaskan oleh Allah karena kau mohon ampunan padamu. Itu para hadirin yang hormati, untuk mencapai ihsan tadi tidak bisa tidak harus masuk ranah hakikat. Ranah hakikat ini ubudiyahnya menjadi ilmu mahabbah wal ma'rifah. Ini kajian ilmu mahabbah dan ma'rifah. Apakah mahabbah? Cinta kepada Allah, dan ma'rifat kepada Allah, mampu melihat, memposisikan Allah secara hakiki. Siapa Allah itu? Bagaimana Allah itu? Sejauh mana Allah itu? Bukan di alam pengertian, tapi di dalam rasa. Berapa nanti kita harus berdiri? Ada batal kamu? Ya, kalau nggak saya kontrol nanti setengah satu persiapan. Ini habis kalau begitu. Oh ya udah ya. Jadi kalau enggak terus kontrol nanti, oke. Sehingga nanti landingnya nggak pas, jelek semua pesawat lalu semua ya. Jadi saya harus buat perencanaan bicara saya. Oh sekarang pesawat harus mulai diturunkan. Jangan langsung tuh hancur nanti. Nah, kajian yang kita bawa ini juga harus ada irama, sehingga nanti endingnya ini nanti enak bisa itu. Karena semua itu hanya
ilustrasi, membawa pengertian sampean, menyiapkan satu bentuk pemahaman. Pemahaman itu sendiri baru membawa pada tingkat zauqiyah, rasa. Zauqiyah itu landing. Siapa yang landing mulus akan selamat, nikmat. Siapa yang mampu betul menghadap kepada Allah dengan hatakan betul-betul, itu akan para jatuhnya lebih untuk mencari ini ranah hati. Kalau untuk mencari ilmu fikih, baru guru fikih, buku-buku fikih, Al-Syarh Sulam Taufik, ya, Abadi banyak. Kalau ilmu nahu Wate, nahu Sulumiyah, nahu Amriti, Alfiyah. Ya, kalau tasawuf bukanlah kajian ilmu. Kalau fikih kajian ilmu, ibadah bukan kajian ilmu. Kalau ibadah itu harus bil ilmi. Ibadah itu bukan ilmu. Ibadah itu melakukan perbuatan ibadah pada Allah, tapi dengan ilmu. Maka saya ngaji, majelis taklim di mana-mana, gak dilakoni, ya cuma belajarnya bergaya, persiapan TKW bisa di kursus terpulang bahasa Hongkong, gak budal-budal ya. Jadi saya kan dulu, betul. Kamu gak belajar langsung budal lagi, aku belajar lagi, betul. Ada nggak yang gitu? Nah, ada nggak belajar tapi langsung di sini. Terus saya nggak bisa apa-apa di bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa saya ini. Tapi ini sih saya, anak saya semua bisa. Walaupun di pondok saya sedang saya gencarkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab, semua anak itu. Karena apa? Nanti perkembangan ekonomi dunia nanti di Cina yang paling hebat. Dan artinya nanti bicara ekonomi sistem Cina yang paling maju di dunia ini. Sistem Jepang masih apa? Nah, karena saya akan masih ini ya harus bisa lagi ketemu saya. Saya tidak bisa menentukan teori ekonomi. Bapak saya katakan teori ekonomi wahidiyah. Harus sistem wahidiyah. Kunci satu, transparansi dan tidak mencari laba yang berlebihan. Berani riba, bukan lebih. Lebih itu masih terukur. Kalau berlebihan tidak terukur. Lebih satu, dua lebih banyak daripada dua. Itu lebih. Kalau berlebihan itu nakiro. Bahasa Inggrisnya bisa tahu, nggak terukur. Itulah yang menjadikan dosa, nggak terukur tentang jumlahnya, nggak terukur dengan waktunya, kapan. Nah itu jadikan. Tapi nggak terukur. Kita beli 10.000, dijual 11, itu nggak apa-apa. Tapi kalau 10.000 dijual 20, ini berlebih. Nah, berlebihan dikata tidak terukur seperti atau mudah apa, yaitu berlebihan. Tikel matikel muncul semua kan, namanya tidak terukur. Tikel 2 terukur, tikel 3 terukur, tikel matikel. Ini menjadi nilai yang tidak terukur dalam bahasa Arab nakiro. Jadi ini diterapkan untuk mencapai hakikat ini sulit kecuali karena hati. Kalau ngaji ilmu dibacakan ada kitab. Kalau saya ingin ngomong di samping ilmu dituntut ada gaya yang menurut saya bukan ilmu. Saya kemarin agak bingung di bandara, ya. Di samping ilmunya kurang, nggak ada guide-nya. Panitia tidak bisa masuk ke imigrasi. Ada kesulitan kan? Ada beberapa teman kita tidak bisa. Ya ini. Jadi ilmu, udah ada guide. Begitu sholat, nggak cukup hanya membaca. Tidak ada yang mendampingi. Dia praktek sholat itu. Dia praktek wudhu, hanya ditanya itu sulit secara umum. Illa kalau orang itu memang diberi akalnya tinggi atau ilmu ladu. Ilmu ladu ilmu yang tanpa belajar, tanpa baca. Allah memberikan yuradu ala qalbi musolli, ala qalbi al-murad. Oh, Allah memberikan ilmu pengertian di hatinya orang tanpa belajar, tanpa apa-apa. Bisa itu namanya ilmu ladu. Nah, karena tasawuf sama. Makrifat itu bukan ilmu. Makrifat itu seperti ibadah. Memandang bukan ilmu. Memandang akan melakukan perbuatan, mengarahkan lensa mata kepada sesuatu objek. Itu mana?
dan otomatis akan terlihat objek itu di mata kita. Yang tidak bisa kita tolak sama melihat saya, tapi jangan merem, tetap terlihat. Saya tidak bisa, jangan kelihatan, nggak bisa. Tapi saya merem, lihat saya, sama tidak bisa melihat saya. Itulah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hatinya sedang tertutup, mahjubun, ya, bin nafsi, bil dosa, nggak bisa. Harus dibuka hatinya ini. Siapa yang mau membuka? Dokter. Dokter mata bisa melihat lensanya, melihat sarafnya, berapa tekanan bola matanya. Dokter kan tekanan bola mata kecil. Oh, sarafnya sudah mati. Oh, lensanya harus diganti karena katarak. Ilmu, tapi yang melakukan kudu dokter. Nggak bisa kalau saya baca bukunya langsung sama lihat, belum bicara alatnya. Itu hati. Tidak bisa membaca buku tasawuf di mana dibaca tanpa mursyid dari katakan. Apakah mursyid itu? Mursyid dikata irsyada yursidu irsyadan mursadan bahwa mursyid. Irsyada menuntun, mengarahkan. Mursyidun orang yang menuntun. Irsyadul qalbi orang yang menuntun hati. Kalau menuntun orang dipegang tangannya, dituntut orang tuntut. Kalau menuntut hati, apa dipegang hatinya? Lah, menuntut hati, menuntut tangan dengan tangan. Menuntut hati dengan hati. Tidak bisa dituntut dengan tangan, tidak bisa. Begitu pun menuntut tangan, tidak bisa dengan hati. Kalau menuntut tangan harus dengan tangan. Kalau menuntut hati dengan hati. Yang diberi mampu membimbing hati hingga menuju Allah itu adalah mursyid, penuntun hati. Sabda itu Syaikhul Qadir Al-Jilani, Syaikhul anak Syaban, dan hakikatnya adalah Rasulullah. Maka seorang mursyid hanya di kampung halamannya diam, muridnya terbimbing, bahkan dipanggil dia hadir di hadapannya. Seperti Abi Hasan Asy'ari, Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, ketika berguru kepada Ibnu Athaillah di Mekah, dia panggil gurunya, hadir gurunya. Dia tawaf mengikuti gurunya. Ketika didekati hilang. Di saya gitu panggil, datang. Dibimbing dengan cara tertentu mengikuti, dibina. Tapi kalau didekati hilang. Kemudian dia bertanya pada teman guru sepondok, apakah guru itu haji? Oh tidak, guru kita di rumah. Mengapa? Saya di Mekah dibimbing guru, di tawaf, di syahid. Setiap ada kesulitan, beliau hadir. Dia sopan pada Abil Abbas Al-Mursyid, dia termasuk mursyid, dia juga Sultan Arif atau Abbas. Guru, apakah Anda tahun ini haji ke Mekah? Oh tidak, anak. Belum mengapa? Saya ke Ka'bah manggil Anda datang. Bertemu Anda. Saya di Sa'i, di Mina. Siapa sebenarnya itu? Maka Abi Hasan Ibn Athaillah berkata, wahai anakku, orang-orang besar oleh Allah jiwanya memenuhi alam semesta. Jika kau menengadahkan melihat dia akan tampak seperti matahari itu. Orang Jawa, orang mana, kau melihat matahari pasti ketemu. Kecuali sakit mata atau ada mendung yang berbeda. Semua sama. Tinggal sejauh mana kamu mau mata itu al-mursyid. Apalagi Rasulullah Sallallahu. Jika Anda betul-betul melihat dengan mata hati, bukan mata nafsu, maka Anda akan melihat hakikat dari. Inilah gambarannya. Nah, untuk mencapai ini sulit. Dibimbing lagi dengan amalan sholat tadi ya. Supaya saya taslimin aja langsung. Nanti bisa pun dasar kaidah ini diamalkan. Itu dikarang oleh Mbah Abdul Majid di tahun 64. Itu untuk apa saja kena. Untuk kebutuhan apa saja. Semua ada kesulitan sama. Terutama maaf sama yang orang TKP. Jangan sampai ada hubungan kurang harmonis dengan juragan, betul?
bacakanlah dengan satu ayat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, fakfirullah, bayangkan dia datang dan merangkul Anda, bukan merangkul syahwat, merangkul kasih sayang. Tapi Anda juga tidak boleh syahwat. Nah, itu siapa? Aja sambil syahwat dengan juragannya yang muda. Betul tak? Ini hati. Sekali belok, terotnya cepat, munting kendaraan itu. Walaupun ini sebenarnya harus dipegang oleh drivernya. Tapi terotnya lepas, masih munting. Boleh Anda dalam meditasi atau ibadah pada Allah. Walaupun sudah kencang syariatnya, hakikatnya sudah tak. Terotnya lepas, memang Anda. Ada syahwat di dalam ibadah sampean, ibadah sama dengan Allah. Itulah sulitnya mendirikan hati dan makrifat kepada Allah. Saya tidak banyak menyampaikan dalil, tapi saya menyampaikan pengertian. Dan sedikit saya gaya dialogis, seperti Bapak Kasim tadi, metodenya dialogis. Tapi sedikit ada humor. Kalau saya humor nanti rusak. Ini sudah saya masih humor sedikit tadi, ada sahabat. Dulu saya mau ke humor saya, itu humoris sebetulnya. Tapi kalau humor itu rusak nanti, hati saya kan rusak. Kalau bisa siapkan hati yang hadir, rusak lagi. Maka tadi, betul, dengarkan ini. Jangan sampai kita kacau. Satu dengan lain seolah sendiri di sini. Jangan nih teman saya tidak, sendiri-sendiri. Jangan merasa diri seorang diri. Jangan merasa ada teman. Jika ada teman, Anda sudah terbuang fasilitas sampai. Sama sholat. Wah, teman saya, ini namanya sudah berbeda. Tapi di sini, ini saya akan membicara soal hati. Sampai tadi malam, saya itu ada juraganya Busania. Namanya Sailur Pam katanya itu. Saya tidak ngerti kok. Ada kecil. Nah itu datang meditasi, ajak meditasi. Masih muda, 24. Ya tapi saya minta, saya terapkan aja. Saya ajak meditasi sebentar. Saya ajak mujahadah. Alhamdulillah dia merasakan. Kemudian ketenangan saya, kemudian saya juga bisa bahasa Inggris. Nah, dia ngomong, nah kamu nanti pegang kaidah di Hongkong. Siap ya? Dan dia katakan, jika kau kesulitan, panggil namamu. Insyaallah hadir. Panggil Romoyai, insyaallah hadir. Yang mudah-mudahan dicapai Allah. Semoga sarjana dari berjuang di Hongkong nanti, kita letakkan Hongkong nanti menjadi kota wahidiyah yang bertaraf internasional. Ini yang sampaikan saya tidak bisa lama, nanti mengganggu waktunya. Jadi dibaca tujuan makrifat kepada Allah, ada mantit teks dibaca nanti bisa pada kekuatan Hongkong. Tapi ini doa untuk apa saja? Semua kesulitan. Soal ekonomi, penyakit, rumah tangga, soal pilihan kepala desa, pilihan bupati, gubernur, presiden, bahkan mengenai keamanan negara Hongkong ini kita surunkan. Kita punya kewajiban di mana kita hidup harus memohonkan negara ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesepakatan dengan iman, kita hidup di sini harus dibantu ini. Zalim kita kalau kita di Malaysia, ya kita sama. Ya kita di Brunei Darussalam. Nanti ada itu dari Taiwan, itu siapa namanya saya lupa. Itu bahkan nanti tahun depan mudah-mudahan saya bisa ke Taiwan. Kemudian pulangnya nanti ke Korea, Insyaallah Korea Selatan. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita di Makkah sudah kita bangun, di Belanda di Den Haag kita buat. Bahkan nanti saya matur pada Pak Iqbal, saya ingin buat atas dagang di sini. Kaidah itu tidak hanya gerak rohani, berarti sekolah kaidah ada 9 TK, ada SD 50 SD, ada SMP 20 SMP. Ada SMA 12 SMA, ada pondok pesantren 12. Maka nanti kita akan juga membuat pondok pesantren di Malaysia. Kalau mudah-mudahan di Hongkong nanti bisa. Dan hanya di sini mah kita ke gunung saja. Mungkin murah. Tidak ada orang mau di sana Pak Iqbal ya. Kira-kira ya pinggir pantai ada gunung ya murah. Kalau di sini sampai dengan jalan Tamrin Jakarta, mah. Tapi coba ke Bogor di sana yang murah, di Bantul pedalaman mau, mungkin juga itu di pedalaman kan masih mau, ya di tengah sawah sana ya, biar dimakan macan, ya, betul ya.
Ya di Islamic Center mana asalnya dari mana Islamic Center itu dibantu pemerintah Hongkong. Alhamdulillah. Betul Ustaz? Nah, ya betul kan? Dibantu pemerintah Hongkong. Nah, begitu dia juga perhatian kepada Islam. Maka harus kita bantu. Ya. Kita harus dibawa, jangan di kota, di desa. Kajian Nabi ke desa. Bisa kita angkat. Insya Allah nanti ke sana ya mudah-mudahan dicapai Allah di daerah di Arab Saudi, mahal di Makkah. Coba nanti ke pedalaman, berat juga. Di Indonesia ini mahal. Di rumah saja rumah, di Iran berat kita punya 2 hektar. Di Kalimantan di dalam kita punya 2 hektar. Kita di kota Kertanegara kita utang 2 hektar, kalau 4 hektar. Di Balikpapan kita punya 2 hektar. Kita beli 15 tahun yang lalu, tidak ada harganya. Sekarang kebetulan Allah membuat ibu kota Indonesia di Kalimantan. Pas di tanah kita. Kita buat perkampungan manusia yang besar. Itu saya terbaik, saya ingin buat nanti bakal dagang, mau ekspor dari Indonesia ke sini. Ada ini sudah jadi agent ya, KW pengalaman ada. Itu nanti itu wallet apa itu banyak sekali. Kita juga sudah bikin penyaluran dana, pengamal lagi semua. Saya bantu dengan dana. Yang mau kerja saya boleh bantu. Dari 50 juta sampai 100 juta. Salah ada yang sampai 200 juta. Ya kemudian kita sudah mendahulukan tahun ini 14 miliar. Nanti terus tahun depan harus mencapai 30 miliar. Ibu perbankan Idea. Maka setelah Idea, bagaimana kita membangun ekonomi Idea? Kita bantu lapangan pekerjaan di Indonesia nanti. Kuncinya pekerjaan. Maka ketika saya ketemu Pak Jokowi, saya katakan bahwa saya tidak perlu bantuan apa-apa. Ini streaming, dunia mendengarkan semua ini. Ini streaming. Seluruh dunia akan menjaga pidato saya. Saya tidak butuh bantuan Pak Jokowi. Hanya mengajak sampai ma'rifat kepada Allah. Beliau menangis di hadapan saya. Dan alhamdulillah keluarganya sekarang kita tambahkan. Disuruh adiknya, iparnya, uminya, ya saya nanti bisa lihat di YouTube apa namanya saya nggak tahu, saya juga buta HP saya itu. Saya kan bisa menyuruh, saya menyuruh apapun itu aja berpikir saya. Apa nyuruh, makan nyuruh, semua itu saya tidak pernah baca, tidak pernah saya. Hanya tafakur, diam saya itu. Semuanya punya izin, Allah memberi saya pengertian. Maka saya IT apa itu saya tidak belajar. Tapi manajemen siapa? Sekarang kita punya Bulog. Saya tanya kemarin, apakah ada sebutan Gojek masuk Bulog? Tidak ada. Saya punya, kita punya Bulog. Ngimbangi Grab bersama Gojek. Satu-satunya yang nasional nanti Bulog, Grab dan Gojek. Lainnya hanya lokal dan hancur semua. Alhamdulillah kita dengan keyakinan kepada Allah kita bergerak. Hanya baru 3 bulan. Adapun Gojek 8 tahun baik. Anak umur 3 bulan melawan 8 tahun. Bisa bayangkan. Kalau Grab 5 tahun yang lalu dengan modal raksasa, bantuan kabarnya dari Alibaba dan itu sudah 8 tahun. Kita tambah bantuan bersama-sama. Ya, Bulog mania. Ini hanya 3 bulan. Kita sudah ya di Balikpapan, di Tanah Jamir seluruhnya sudah, Jakarta, Solo, Kediri, Banyuwangi, di Bali sudah. Mungkin nanti di perutnya ya ada bisa akun lagi anak Bulog. Inilah ini ya, bukan hanya wiridan, tapi membangun sistem peradaban yang maju di bidang budaya, sosial, ekonomi, keagamaan dan sebagainya. Maka kemarin ketika kemarin saya minta anak-anak PW khususnya punya para TKW yang masih muda yang belum punya ijazah SMP SMA pakai paket B dan C kuliah terbuka. Anda biar terangkat nanti walaupun TKW ada sarjana. Ini saya harapkan Bapak mungkin ibu-ibu yang belum mengamal sekolah, terutama yang di sini muda, apalagi di 40 sekolah TKW misalkan bangkit punya kemampuan, bahkan Anda nanti bisa usaha di Hongkong,
bukan jadi TKP selama-lamanya. Menjadi berdagang seperti Bu Tini sekarang ikut agent, ya, dia sudah bukan TKP lagi, kita agent. Ikut dari mari kita dongok nanti kita tolong Pak Iqbal, kita bangun nanti di Malaysia perwakilan dagang dan sebagainya, sehingga bangkit Islam. Dan kita kerjasama dengan pemerintah, masa kami Pak Jokowi, saya bantu nanti. Suatu saat saya akan membantu dana pada pemerintah nanti. Dan sampai hari ini alhamdulillah belum pernah mendapat bantuan dari siapapun juga. Dan saya tidak berani menerima bantuan karena takut kita menyalahgunakan. Bupati-bupati yang saya dukung jadi, menteri-menteri, saya tidak pernah. Saya hanya ingin Anda mengalahkan idea. Hanya itu belinya. Jadilah pengamal. Saya ajak untuk perjuangan umat dan masyarakat. Jika betul takwa, Allah akan mencukupi semua kebutuhan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa kepada Allah, dia akan dikeluarkan dari segala kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia dikeluarkan dan diberi rezeki yang tidak jadi perhitungan. Bisa itu kerja dagang yang dia berikan. Bisa Anda nanti di antara Anda yang dibutuh karomahnya oleh Allah. Di kemampuan spiritual. Sehingga banyak orang lain minta tolong Anda. Bahkan kalau juragan Anda akan berguru pada Anda semua. Seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang budak, juragannya menjadi muridnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini terjadi. Ada seorang budak nama Rabi'ah Al-Adawi dari Adawiyah, dia budak diculik. Kemudian ada seorang anak muda kaya raya bertemu kepada temannya, ada seorang penari yang cantik dan pada siapa? Ini budak saya beli. Akhirnya ceritanya dibeli. Nah, keduanya mengikut. Satu saat Rabi'ah ketemu Syekh Sufyan Tsauri berguru di sana dan masuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Adawiyah. Sehingga pada waktu itu satu saat juragannya diperlihatkan oleh Allah karomahnya Adawiyah. Setelah kalau munajat malam ini lampu-lampu gonto yang kursi datang semua menghampiri Adawiyah. Doa begini, datang kursi, datang lampu semua menurut. Akhirnya punya melihat subhanallah walinya Allah. Akhirnya dipanggil, hari ini ku bebaskan kau dari budak. Kau mau hidup di sini saya muliakan sampai mati. Jika ingin meninggalkan, tinggalkanlah. Saya ingin meninggalkan terus di gua. Ini kita terakhir. Satu saat Inggris diserang, Mesir diserang oleh Inggris. Kacau balau. Kemudian Rabi'ah datang berdoa dengan umatnya. Kita bangkit. Kekuatan rakyat bangkit dan Inggris kalah. Kemudian Harun Rasyid datang, menyuruh menterinya awak. Mengapa demikian? Ada seorang wali wanita yang berdoa dengan santri-santrinya. Kemudian bangkit umat. Kiralah dia 40 unta. Saya sampaikan. Pakaian, minuman, perhiasan. Datang di tempat uzlahnya Rabi'ah di gua. Apa ini? Ini hadiah dari raja. Ditakan, tolong bawa kembali. Saya sudah tidak butuh lagi dengan apa itu semua. Dan ini sudah tidak ada harganya bagi saya seperti debu ini. Debu lebih berharga daripada unta. Begitu matur Al Rasyid, kaget terus. Subhanallah, masih ada seorang walinya Allah yang hanya cinta kepada Harun Rasyid datang ke sana. Itulah yang saya sampaikan pada Pak Jokowi. Saya tidak perlu bantuan Pak Jokowi. Bukan uang, bukan yang saya cari. Saya ingin mengajak Anda sowan kepada Allah, ma'rifat kepada Allah baiknya. Alhamdulillah, dia menangis di hadapan saya. Mudah-mudahan nanti bisa dengan kita ila yaumil qiyamah. Yang terakhir, nanti mari saya ajak praktik. Kita ibadah, nangis kepada Allah, merasa dosa, merasa membutuhkan Allah. Semua sampai punya kesulitan hari ini. Tidak ada orang yang tidak pernah terlepas dari kesulitan. Apapun bentuknya. Tadi sebutkan kita punya anak di Jawa,
kita punya suami di Jawa, kita punya orang tua di Jawa. Mari berapa bulan, berapa tahun kita mohon sama-sama dilindungi Allah SWT. Semarawan syaitan terus menghantui kita. Namisan pada Allah, iltija pada Rasulullah SAW. Dan jika nanti Anda beruntung, mungkin bisa ru'yah Rasulullah SAW. Mari kita merunduk, kosongkan pemikiran kita, merasa dosa, membutuhkan kepada Allah, menangis. Iqbalu Allah bisyiddatil dhulli wa inqis. Menghadap Allah dengan merasa zalim, merasa hina, merasa membutuhkan pertolongan. Itulah inti pemberian Allah kan di sana. Al-Fatihah. Bagi saudara kita yang belum mengenal kegiatan Sayyidi ya Rasulullah, mengenal apa yang akan kita, ya saudara kita, soal penyakit, soal pekerjaan dan sebagainya. Allahumma ya Allah ya mati sul khotimah atau mati dulu khotimah, mati ikut iblis atau ikut kanjeng Nabi, mari nangis ya syaitan bisa alaika
Ratune wali, sandunya wali di bawah ini, doanya ijabah ini. Ya ayo. Utusan Allah, saya tolonglah saya di dalam kasus keluarga saya, kasus rumah tangga saya, kasus pribadi saya, kasus negara Hongkong ini mudah-mudahan ditolong oleh Allah, tidak akan lama lagi. Mari para nabi ya Sayyidi. Pemerintah Hongkong, presidennya diampuni dosanya Allah, diberi taufik hidayah sehingga bisa membawa rakyatnya menuju yang adil, yang makmur, yang ridho Allah. Ya Rabbal Allah, salli ala Muhammadin syafi'il umami wa diam, tidak ingat apa-apa, kosong. Yang ada hanya Tuhan saja. Istighfar. Al-Fatihah. Mari terakhir berdoa. Mari kita berdiri semua. Aja Nabi kalau berdoa harus serius berdiri. Dan namanya diangkat tinggi-tinggi. Sejajar dengan telinga. Jangan begini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
jagat barat, jagat timur, jagat selatan, manusia kita panggil kembali pada Allah. Panggil. Mari kita yakin bermanfaat dari jabal Allah. Allah terangkan kesini Rasulullah karena indah demi abdi. Abdul yakin hamba jika kamu yakin dijabah. Mari kita dengan kekuatan batiniah kita. Umat berkosong ketika membakar pasukan perang, jangan takut. Mereka punya kekuatan, tapi mereka hanya doa. Rasulullah berkata, doa usilahul mungkin, doa sangat doa insya Allah dibuka. Dalam perang Badar, perang Uhud, Rasul berdoa dan diberi kemenangan. Kita jangan takut. Ya, insya Allah kalau kita betul-betul mendekat pada Allah akan diberi kemudahan oleh Allah. Nanti setiap hari terus kalau ada kesulitan pada Allah dipenuh. Kalau malam jangan tidur, melek terus mujadah di mana aja. Insya Allah nanti Anda akan menjadi kekasihnya Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa tahmiyah amin wajadat zaman rabbal barok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mari acara yang mulia pada pagi hari ini kita tutup dengan nida 4 penjuru. Hadirin dimohon menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Fabiru Al-Fatihah.
Baris, baris, baris. Oh
Make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saksi, sahih, masuk Islam. Allah. Ya Sayyidi, ya Allah. Allah berikan taufik hidayah. Ibu siapa namanya? Ibu Cherry. Dengan kita bersama Jamunjata untuk beri barokah, hidayah, dan dia menyatakan masuk Islam dengan ikhlas. Amin. Kamu saya diberi hidayah. Amin. Mari, hafal dulu syahadat. You can speak Arabic. You can shahada. Kau nggak bisa ya bahasa Jawa saja bahasa. Okay. Romo want to let I want to talk to you. Itu loh ya. Word by word. Bismillahirrahmanirrahim. You can follow. You can Asyhadu follow. alla You can follow him. You say. You say. ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi. Ya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Dan saya siap melakukan apa saja yang dibiarkan Allah dan siap meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Amin. You just said, I believe to Allah belong my God, and that Muhammad is the messenger of God. And you believe? Amin. Amin.
شيء قدير رب الإجابة بينك على كل شيء قدير رب الإجابة Para hadirin kita puji pada Allah bahwa saudara kita ini, saya tadi bicara tentang Indonesia, dia tidak ngerti Indonesia, tapi dia langsung dapat hidayah. Bisa makan keluarganya, sama keluarga, bangsanya, kita yang memiliki emak. Sama-sama kita, dari Rasulullah SAW. Akhirnya terima kasih kesampean-sampean. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah SWT. Amin. Apapun yang akan Anda. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kamera minggir, kamera minggir. Ini minggir, kamera. Ini apa sih? Cabut. Cepetan. Ayo cepetan. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha Bu Dini, nanti kita tolong diwawancara ya. Iya. Oh iya. Ibu aja nanti ibu rekam aja kasih. Lagi gini. Bu Haja, terima kasih. Fatimah.